Hilangnya beberapa jenis satwa, hilangnya beberapa jenis tumbuhan, pepohonan, akibat alih fungsi lahan itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Will Steven pada tahun 2015 dan beberapa rekan membahas tentang seminar lingkungan hidup memberikan sebuah prediksi bahwa ketika hilangnya beberapa jenis satwa yang masuk dalam jalur ekosistem, itu juga dengan hilangnya beberapa jenis tumbuhan dan pepohonan yang masuk dalam jalur ekosistem, itu akan membahayakan manusia, di mana penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang ada pada tubuh hewan akan sangat mudah menyerang manusia. Ini akan menjadi semacam ledakan pandemi, karena begitu mudahnya virus yang ada pada hewan itu menyerang tubuh manusia. Dan ketika daya tahan tubuh kita lemah akan menjadi pandemi. Pada masa itu, Will Steven dan kawan-kawan menyatakan bahwa kita memasuki masa antroposen, masa di mana zoonosis atau penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang ada pada hewan itu akan sangat mudah menjangkiti manusia. Ini sebuah malapetaka besar bagi kehidupan kita. Maka paling tidak kerakusan kita dalam menghilangkan habitat satwa itu harus kita mulai hilangkan, harus kita mulai kikis. Alam tidak hanya sekedar komoditas yang bisa kita diperjualbelikan, ditukarkan hanya untuk keuntungan kapital saja. Bahkan salah satu organisasi binatang, perlindungan binatang, yang menyatakan bahwa tidak hanya kulit binatang saja atau kulit binatang reptil saja, buaya yang bisa dijadikan sepatu, tas, topi, jaket sebagai simbol kemewahan, tidak hanya sebagai nilai guna tapi juga nilai simbolik. Dia memakai topi dengan kulit binatang, dia sepatunya kulit binatang, jaketnya kulit binatang, itu tidak hanya nilai guna saja sebagai sebuah piranti ataupun untuk menutup tubuh, melindungi tubuh, tetapi juga nilai simbolik ada di dalamnya. Oh, berarti dia orang kaya. Oh, dia orang yang hidup dalam kemewahan. Oh, dia adalah orang yang sangat menjaga penampilan dan sebagainya. Itu harus kita hilangkan. Tidak hanya dari kulit binatang saja. WWF menyatakan bahkan kosmetik itu juga mengandung cairan yang berasal dari binatang. Kosmetik tidak hanya kulit binatang, cairan binatang. Bahkan dalam green criticism atau kritik hijau atau kritik lingkungan hidup menyatakan bahwa kekejaman kita adalah ketika cairan itu diperoleh dari binatang yang masih hidup, tidak ketika dia sudah mati. Ketika masih hidup, ini semacam kekejaman terhadap atau kekejaman terhadap hewan. Itu dari segi satwa. Mari kita lihat sekarang dari segi tumbuhan dan pepohonan. Penelitian menyatakan bahwa dalam satu orang itu memerlukan paling tidak 3 pohon untuk memenuhi oksigen kita setiap hari. Jadi satu orang memerlukan 3 pohon. Tapi nyatanya sekarang adalah ketika melihat data Greenpeace Indonesia, ketika melihat data BNPB Indonesia, bahwa Greenpeace Indonesia menyatakan dalam kurun waktu 2014 sampai 2017 kita telah kehilangan sebanyak 1,6 juta hektar hutan. 1,6 juta. BNPB pun menyatakan yang sama. 1,61 juta hektar hutan kita kehilangan. Padahal kita pemilik hutan terbesar kedua di dunia. Kemudian ketika melihat statistik bencana yang ada di Indonesia,
pada kurun waktu 2015 sampai 2017, Indonesia telah terjadi sekitar 2097 bencana. 2097 bencana. Celakanya adalah 52% atau sekitar 1098 bencana itu merupakan bencana alam, tanah longsor dan banjir yang terjadi diakibatkan oleh alih fungsi lahan, kebakaran hutan. Jadi sikap kita, paradigma kita dalam memandang alam sekitar kita hanya sebatas komoditi, bisa dialihfungsikan, tidak memandang itu sebagai sebuah holistik atau satu kesatuan, bahwa kita merupakan juga bagian dari alam, dan sehingga alam ini harus kita rawat sebagai rumah hidup bersama. Itu mulai terkikis. Bencana alam itu jelas tidak hanya secara otonom terjadi akibat dari ketidakseimbangan alam ini. Bahkan pada milenium pertama kita telah diberikan wacana tentang global warming atau pemanasan global akibat dari paru-paru dunia atau hutan kita itu dibabat atau dihancurkan untuk dijadikan suatu industri. Sekali lagi, hutan atau lingkungan hidup kita lihat hanya sebatas sebagai komoditas. Maka itu kita harus bisa merubah skema kognitif kita, paradigma kita dalam memandang alam lingkungan kita tidak hanya sekedar komoditi, tidak sekedar komoditas yang bisa dialihfungsikan dengan seenaknya, tapi harus ada semacam acuan bahwa ada memang suatu wilayah atau satu wilayah yang disebut dengan hutan lindung, suatu wilayah yang harus kita hijaukan, suatu wilayah yang harus kita jaga untuk menjadi paru-paru dunia. Atau kita bisa mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah. Tanamlah beberapa pohon, tidak hanya untuk melindungi kita dari panas, tapi itu adalah merupakan lingkungan kita untuk kita hidup. Sekali lagi, kita memerlukan paling tidak WHO menyatakan 3 pohon untuk memenuhi oksigen kita. Bahkan dalam agama Hindu pula dikatakan bahwa alam ini tidak hanya sebatas materi. Kita sebagai manusia tidak hanya sebagai sosok yang adikuasa, mampu menentukan kelangsungan alam, tapi kita juga ada di dalamnya.